Halo Sobat Lestari, welcome to the podcast of Merdeka Trail Run 2024. Nah, hari ini nih kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial, yaitu ada di sebelah kanan saya ada Bapak Zulkarnain selaku penyelenggara Merdeka Trail Run 2024 dari Panbil Nature Reserve. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Ilham selaku dari Emergency Service Rumah Sakit Awal Bros Botania Batam. Boleh disapa dulu Sobat Lestari kita, Pak? Mas. Selamat sore semuanya, selamat sore. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Nah, untuk acara Merdeka Trail Run 2024 kali ini cukup spesial seni karena untuk treknya sendiri itu tidak kita lakukan di perkotaan seperti biasa ya Pak ya. Nah, untuk Merdeka Trail Run ini kita lakukan di tengah hutan kota Batam. Nah, kira-kira seperti apa sih yang akan kita lalui, kemudian persiapannya seperti apa akan kita bahas di sini. Nah, untuk Bapak Zulkarnain sendiri, seperti apa sih Pak persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Merdeka Trail Run? Oke, terima kasih. Kalau dibilang dari persiapan, sebetulnya persiapannya udah jauh-jauh hari. Perencanaannya itu udah dari beberapa bulan, tapi sebelum ke arah sana sebenarnya apa sih trail run itu sebetulnya adalah program dari Panbil Group ya. Kita punya Panbil Wellness Weekend namanya, yang tahun lalu sudah terjadi, dan tahun ini yang kedua itu kita bikin satu agenda Merdeka Trail Run sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Gitu. Dan kita pilih trail run karena memang kita di sini ada sebagai warga Batam sebetulnya bangga dengan hutan yang ada atau alam yang ada di Batam. Jadi kita mau memperkenalkan sebetulnya alam yang dipunya oleh warga Batam. Untuk Sobat Lestari sendiri yang belum tahu nih Pak, kira-kira Ya. Merdeka Trail Run ini kita adakan di tanggal berapa ya Pak? Kita adakan di tanggal 11 Agustus 2024. Kita startnya dari jam? Dari jam 6 pagi. Kita maunya sih semuanya sudah kumpul dan ya kurang lebih setengah jam persiapan dan mulai trail run. Mas Ilham, kira-kira untuk konsep lari seperti ini yang dilakukan oleh tim Panbil Nature Reserve khususnya di acara Merdeka Trail Run, kira-kira apa sih tantangan yang bisa dihadapi oleh para pelari di medan lari nanti seperti ini? Oke, tantangan tersendiri untuk Merdeka Trail ini. Yang pertama kita lihat dulu jenis dari olahraganya ini. Olahraga lari ini yang ada 20K sama 10K ya. Yang 20K itu sebagaimana kita ketahui itu sebagai half marathon ya. Half marathon. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya half marathon ini termasuk ke dalam high risk cedera yang tinggi. Karena dia memakan waktu yang panjang juga untuk lari, dan juga medan yang berbagai macam medan ya. Kalau yang di sekarang ini kan dia masuk ke dalam hutan dan lain-lain kan. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi adalah mungkin cedera ini bisa kita kategorikan atas dua sebenarnya. Yang pertama cedera akut, dan yang mana cedera akut ini terjadi pada saat mereka melakukan lari. Nah, yang kedua yaitu adalah cedera reuse atau cedera overuse, di mana cedera ini datang setelah pelari ini melakukan tindakan atau melakukan lari ini. Cedera overuse ini biasanya yang kayak nyeri lutut, nyeri sendi, itu lebih lama untuk penyembuhan dan lain-lainnya. Untuk yang lain sih seperti yang kita ketahui kan ada lokasi hutan ya, lokasi hutan, insect bite atau insect snag gitu kan, itu bisa juga terjadi sih. Yang paling kita khawatirkan sih dengan suhu Batam yang sekarang ya, yang di atas 34, 35 itu kita iya dengan intensitas larinya yang begitu banyak, dengan detak jantung yang cepat, kita takutnya terjadi heart stroke yang sebagaimana yang kayak musim haji kemarin ya. Hal ini juga bisa terjadi karena sebenarnya suhu Batam ini dikategorikan kategori 5 untuk kegiatan olahraga, karena ada beberapa kategori. Kalau olahraga itu dibagikan berdasarkan suhu juga ada. Jadi kalau 34 ke atas itu termasuk ke dalam kategori 5 yang sangat berisiko juga untuk jadinya heat stroke. Karena kita ketahui bahwasanya suhu Batam kan sekarang sangat tinggi sekali karena intensitas hujan juga jarang sekarang kan. Kira-kira Pak, estimasi untuk Merdeka Trail Run sendiri berapa lama nih Pak durasinya? Kurang lebih yang 10K itu sekitar 2-3 jam dan 20K itu sekitar
5 sampai 6 jam. Iya sih memang bener resiko, cuma ini ada kita kerja sama Awal Bros, jadi kayaknya peserta juga nggak perlu khawatir Iya, betul. karena kita ada tim Marshal, kita ada tim dari medis yang memang sudah standby untuk setiap saat kalau terjadi apa-apa reaksi cepat untuk membantu. So saya sih ngelihatnya lebih ke it will be fun. Iya. Gitu kan. Dari sisi fasilitas sendiri Pak yang disiapkan oleh tim Merdeka Trail Run, kira-kira ada apa aja sih nih untuk meyakinkan para sobat lestari di luar sana yang mungkin masih ragu nih untuk mendaftar? Oke, fasilitas yang pertama adalah hadiah. Itu paling Itu penting. kayaknya yang paling ditunggu-tunggu sih Oke, Pak ya. yang pasti ada hadiah. Kemudian lari bukan cuma sekedar lari, tapi setelahnya kita akan ada acara entertainment setelahnya. Kalau nggak salah ada disco kaki lima Ada yang joget-joget dikit ya Pak ya. punyanya orang Batam, yang punyanya teman-teman dari Batam, terus ada Iya. orkes merantau juga. Kemudian kita siapkan ada respect itu kita kasih ada jersey, ada beberapa produk sponsor juga. Kemudian ada cek medis dari teman-teman Awal Bros. Pagi udah pasti kita harus pemanasan sebelum lari. Jadi pada saat kumpul kita semua ada di sana, dan setelah lari yang uniknya kita siapin juga ada yang namanya ice bathing gitu, ada di finish area. Itu kayak ala-ala berendam gitu ya Ala-ala Pak ya. berendam, ala-ala apa ya, berenang di tengah hutan. Bener. Seru sih itu Pak. Banget. Seru. Kemudian Mas Ilham, dari sisi medis sendiri sebenarnya apa sih yang harus disiapkan oleh para peserta sebelum mereka melakukan lari khususnya di event atau acara Merdeka Trail Run ini? Oke. Berdasarkan sisi medis ya, untuk persiapan dari masing-masing pelari, mungkin dari masing-masing pelari sebenarnya udah tahu sih ini hal-hal penting yang mereka lakukan sebelumnya. Karena mereka kemungkinan yang half marathon ini kan yang udah sering lah untuk lari gitu kan. Jadi kalau dari segi medis ya persiapannya yang pertama yang loading karbo Bukan biasanya, nyali dulu Mas ya. apa? Nyali dulu disiapin. Oh, Mas. nyali boleh. Karena berbeda Iya, ya. iya. Nah, Gitu ya, Pak ya? Berani apa enggak kan gitu Iya. kan. Yang pertama yang untuk segi makanan, jadi pertama disarankan yang itu pada pelari memang loading karbo karena tenaga itu sangat penting, karena nanti pembakaran dari tubuhnya itu untuk menghasilkan energi itu sangat penting. Loading karbo, rendah serat, itu yang pertama. Yang kedua itu yang paling penting adalah dia itu training atau latihan dari jauh-jauh hari. Mungkin ini udah rekan-rekan yang lain udah daftar, udah yang lain pastilah dia udah persiapan yang itu yang paling penting. Untuk carbo loading sendiri disediakan oleh tim Merdeka Trail Run ya Pak ya? Kita ada package sih sebetulnya, package ya, ada benar, harga benar. itu yang termasuk dengan carbo loading ya, gitu kan. Jadi kita siapkan, tapi kita siapkannya 1 hari sebelumnya. Jadi karbo kan nggak bisa jadi energi langsung ya Mas ya. Jadi kita siapin 1 hari sebelumnya di malam supaya mereka bisa ready untuk jadi energi, istirahat, dan besok paginya cus. Untuk lokasi pembelian carbo loading sendiri ada di mana Pak? Kita ada di atrium Coffee and Eatery, ada di bawah, nggak jauh tempatnya dari starting point. Ya, ada di sana. Kira-kira untuk secara protokol medis seperti apa sih bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Merdeka Trail Run dengan tim medis sendiri seperti apa Pak? Oke, pada dasarnya dari tim medis kita dapat support dari Awal Bros, terima kasih banyak. Dari sisi tenaga medis, terus ambulans. Kebetulan karena treknya adalah di dalam hutan, kita juga siapin ada 2 kendaraan yang memang capable untuk naik ke atas karena memang medannya sangat khusus. Dan ambulans itu akan ada di poin finish point. Jadi itu yang siap ready untuk membawa, kalau amit-amit, tapi saya yakin gak akan terjadi apa-apa karena ini kegiatan yang menyenangkan, untuk membawa itu ke rumah sakit. Oke. Kira-kira dari tim medis sendiri persiapan apa nih Mas yang sudah di-prepare oleh tim Awal Bros untuk menjelang acara Merdeka Trail Run? Oke. Dari kami sendiri itu yang paling penting namanya itu medical for event, itu istilah dari kami. Bahwasanya kami menyusun strategi untuk sebuah event yang bagaimana medikalnya itu siap. Yang pertama kami ada namanya initial assessment-nya.
Yang pertama kita ada observasi kemarin yang udah kerjasama juga sama kakak dan rekan-rekan semua dari Merdeka Trail. Kita udah lihat lokasi, lihat kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dimana kita juga udah mendapat beberapa informasi ya, jumlah peserta dan lain-lain, dimana kita juga akan melakukan namanya manajemen risiko untuk event ini, karena nanti kami masukin di sebuah web. Nanti di web itu kami akan menginput jumlahnya, lokasi, sama jarak yang akan ditempuh. Nanti di sana muncul beberapa angka yang di sana kami akan menilai bahwasanya ini akan berisiko tinggi atau tidak. Kalau misalnya berisiko tinggi, ini ada beberapa poin yang nanti akan kami siapkan. Apakah nanti dari segi tenaga medisnya, dari segi alatnya, dari segi obatnya juga. Untuk Merdeka Trail Run sendiri ini kan berbeda nih ya Pak dari event-event lari yang lainnya. Sebenarnya manfaat utama atau tujuan utama dari tim Merdeka Trail Run itu sendiri seperti apa sih Pak? Oke, semangatnya sebetulnya kemerdekaan. Ya. Itu ya. Pertama, Indonesia merdeka bukan dengan hal yang mudah, tapi kerja keras. Larinya juga akhirnya kerja keras, gitu ya. Tracknya juga up and down, masuk ke dalam hutan. Kemudian yang kedua adalah kita mau kenalin alam Batam, bahwa Batam punya satu area yang unik bisa dibilang, karena hutan Pelawan, kayunya warna merah. Gitu kan, terus boksit nanti akan kelihatan, kita akan lewat area air, gimana jernihnya air ada di Batam, bahwa hutan ini adalah sumber airnya untuk masyarakat kota Batam. Jadi lebih ke mengenalkan ini loh yang dipunya sama kota Batam sebetulnya gitu. Jadi nggak cuma masalah lari, bukan cuma masalah lari, betul itu berasa betul. Gitu, karena buat kalau kita lihat kemarin observasi sedikit, areanya memang cukup menguras tenaga dan energi, tapi rasanya tuh vibes-nya beda gitu ya Pak ya. Pasti teman-teman nanti yang akan ikut akan ngerasa bahwa ini bukan ada di tengah kota. Di mana tuh Pak? Di hutan. Di hutan. Benar. Nah, untuk do and don'ts atau misal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh peserta itu sendiri apa Pak nih? Oke, yang boleh pada saat mulai lari adalah berdoa dulu supaya selamat sampai tujuan dan bisa menang. Kemudian ya pasti carbo loading ya sebelum lari, pemanasan jangan lupa, stretching, yang jangan itu adalah memaksakan diri. Balik lagi, menang bisa jadi tujuannya, tapi ini bukan cuma sekedar menang, tapi ya kita mau memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadi semangatnya adalah kemerdekaan sebetulnya. Untuk lari sendiri ini kan disediakan 10 km dan 20 kilo. Nah, perbedaannya sendiri apa Pak? Bedanya 110, 120. Oke, yang satu adalah yang 10 itu kita lewatin area yang memang sudah jadi jalur utamanya ada di hutan. Kita bicaranya adalah satu loop. Jadi hutan ini kurang lebih sekitar 209 hektar yang kita kelola, dan sudah ada trek yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman yang atau partisipan itu tinggal ikuti di jalurnya aja. Dan yang 20 itu jauh lebih menantang karena kita masuk ke dalam area trekking yang ada di dalam hutan. Balik lagi, mudah-mudahan sambil lari bisa sambil observasi tentang satwa atau fauna yang ada di hutan yang ada di kota Batam ini sih sebenarnya. Nah, untuk lari sendiri itu kan sebenarnya membutuhkan supply seperti air minum yang cukup ya Mas. Ya, itu kira-kira seberapa sih kebutuhannya atau berapa kilometer sepertinya pelari harus mencukupi kebutuhan tersebut? Sebenarnya untuk kebutuhan tersendiri itu tergantung dari pelarinya. Karena kebutuhan air masing-masing orang berbeda dari segi berat badan dan jenis kelamin juga. Yang paling utama yaitu yang sangat dibutuhkan waktu berlari itu adalah kebutuhan ionnya, elektrolitnya yang dibutuhkan. Apabila dari peserta merasakan memang udah kehausan, sebaiknya sebelum kehausan dia bisa meminum dari, kayaknya ada stase-stase ya Pak ya. Ada stase nanti untuk yang ada minum dan lain-lain. Dan saya sarankan memang dimanfaatkan itu, karena kita takutnya nanti di ujung nanti dehidrasi gitu. Betul. Kita udah siapin sih sebetulnya di dalam hutan juga ada, kalau nggak salah 7 titik, bukan kalau nggak salah, bener ada 7 titik. Itu ada water station, terus ada marshal, kemudian tenaga medis yang akan
balik lagi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, tapi kita udah ready ada di dalam untuk emergency case. Dan kita buka jalur juga untuk ATV. Kita ada ATV yang bisa bantu untuk mempercepat proses ke dalam. Untuk teman-teman pelari nih Pak yang mungkin penasaran seperti apa contoh atau bentuk mereka meminta pertolongan ketika mereka berada di tengah-tengah medan lari. Bentuk pertolongannya seperti apa nih yang bisa mereka, apakah mereka akan menemukan titik water station itu berapa kilometer? Oke, pada dasarnya nggak jauh antara titik satu dengan titik yang lainnya. Yang tadi saya bilang yang downs-nya itu adalah jangan memaksa. Gitu ya. Pada saat tidak kuat ya better istirahat. Nanti teman-teman Marshall itu akan bantu, dan posisi dari setiap station pun di tempat-tempat yang bisa melihat kegiatan setiap pelari yang lewat. Jadi kita monitor, dan komunikasi pun kita dilengkapi dengan handy talkie di setiap komite yang ada. Jadi teman-teman dari Panwil Nature Reserve juga pegang komite, dan kita punya command center yang langsung bisa berhubungan sama medis. Boleh di-spill nggak sih Pak untuk acaranya Merdeka Trail Run ini sendiri seperti apa sih? Spill dikit-dikit aja. Acaranya, jadi kita mulai dari pengambilan respect. Ya, kita pengambilan respect itu akan kita adakan tanggal 9, tanggal 10 itu ada di Awal Bros gitu kan. Dan teman-teman dari Awal Bros juga akan membantu. Di situ juga ada pengecekan kesehatan lah ya. Pengecekan kesehatan apa aja sih, tensi darah ya. Tensi darah dengan nanti kalau misalnya ada riwayat jantung atau apa, nanti kita bisa coba lihat dari EKG-nya. Iya, jadi semua informasi mengenai peserta itu nanti akan ditanyakan di sana. Jadi kalau misalnya ada yang mau nih Mas, medical check up komplit boleh. Boleh Boleh. aja. Nanti bisa Komplit menghubungi ini humas ini, kami. Pak. Komplit nih, plus makan, plus semuanya. minum ya. Kayak gitu kan. Jadi ada di sana, itu sekalian pembagian respect ada di sana. Kemudian tanggal 11 itu peserta itu akan kumpul ada di starting point, sedikit having fun untuk stretching gitu ya. Dari tim kita yang akan bantu sedikit gerakan sebelum acara dimulai. Itu Kita dengar-dengar sih ini ada yang cukup spesial nih, katanya dengar-dengar sini Pak. Jadi ada beberapa hiburan dan entertain, kemudian ada door prize juga ya Pak ya. Betul. Ada door prize, nanti itu ada di garis finish. Di garis finish itu ya istirahat gitu, akan ada F&B counter gitu ya, F&B counter, terus hiburan dari beberapa ada entertainment dari kesenian, kemudian ada band gitu, dan door prize-nya juga lumayan. Salah satunya ada door prize yang bisa bawa jalan-jalan ke Singapura. Wah, seru banget. Mas Ilham mau ikutan? Nggak bisa ya? Boleh aja lah ya. Harus ikut. Harus ikut. Siap. Mas Ilhamnya standby Ikut jagain Pak. maksudnya, Iya, ikut jagain. Ya Pak, untuk Sobat Lestari sendiri yang tidak mengikuti lari di event Merdeka Trail Run, kira-kira apakah tetap bisa mengikuti acara atau seperti apa bentuknya Pak? Oke, boleh. Acara terbuka untuk umum, yang nggak lari boleh buat datang. Terus kalau memang mau ngumpul ada di finish area, karena di situ ada F&B kan. Betul. Ada F&B, kemudian ada restoran yang buka sambil nunggu. Kalau misalnya ada keluarga atau bapak atau ibunya yang ikut lari, anaknya mau sambil nunggu di restoran juga silahkan. Untuk peserta sendiri apakah semuanya akan mendapatkan medali Pak? Semua akan dapat medali. Event yang tidak sampai di finish? Yang dapat finish. Dapat finish. Finisher akan dapat medali. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya poinnya adalah tidak boleh terlalu memaksakan diri, tapi kalau bisa sih sampai finish ya Mas ya. Ya. Supaya dapat medalinya, benar ya Pak ya? Nah, kira-kira ada pesan ya Pak untuk Sobat Lestari di luar sana yang mungkin masih ragu pengen ikutan Merdeka Trail Run tapi takut nih sama resikonya. Nah, kira-kira ada pesan nggak nih untuk Sobat Lestari? Oke, pesannya yuk ramein. Karena seru banget. Karena ini event yang didukung oleh kementerian, dan mudah-mudahan ini akan jadi Panwil Wellness Weekend akan jadi event nasional yang dipunya oleh Kota Batam gitu loh. Jadi udah sewajarnya kalau teman-teman yang apalagi
dari Batam. Bukan soal menang atau kalah, tapi gimana caranya membawa nama Batam itu ke paling tidak nasional event. Untuk maksimal usia peserta sendiri tidak ada ya Pak ya? Maksimal usia nggak ada. Nggak ada ya, selagi dia mampu ya Mampu, Mas Ilham betul. ya. Ya. Kapabilitas dan kapabilitas. Betul. Nah. Balik lagi bukan soal menang atau kalah. Kalau seandainya tidak kuat untuk lari, jalan pun nggak apa-apa. Kalau nggak kuat balik lagi juga nggak apa-apa. Nanti dijemput pakai ATV, aman itu. Bisa Aman. balik lagi ya Pak ya? Bisa aman. Gitu. Oke. Nah, untuk Sobat Lestari yang ada di rumah yang masih ragu untuk mengikuti acara Merdeka Trail Run, jangan ragu seperti yang dikatakan oleh Pak Zul dan Mas Ilham, karena kita akan menyelenggarakan acara ini dengan safety tentunya ya Pak, dan menjaga kenyamanan serta keamanan dari Sobat Lestari sendiri. Nah, untuk teman-teman Sobat Lestari yang belum mendaftar, dipersilakan untuk masih bisa mendaftar sampai di tanggal berapa Pak? Tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus ya. Jadi untuk melihat tanggal masih ada seminggu Sekitar 2 lagi minggu ya. lagi. 2 minggu lagi ya Pak ya. 14 hari. Nah, untuk safety-nya sudah ada, sudah siap, untuk keamanannya juga secara medis sudah di-preparation dengan baik oleh tim Merdeka Trail Run ya. Nah, segitu aja Sobat Lestari. Untuk Sobat Lestari yang masih ragu, silakan daftar karena pendaftaran masih dibuka sampai nanti tanggal 5 Agustus dan acara kita mulai di hari Minggu ya Pak. Minggu, jadi yang nggak tanggal punya planning buat 11. jalan-jalan di hari itu, mending ikut lari. Mendingan ikutan lari. Ada Sekalian slogan ini, wisata Pak. alam. Sekalian. Betul. Oke, kira-kira seperti itu aja Pak. Terima kasih Pak Zul, terima kasih Mas Ilham. Terima See you. kasih.